Mulai aku si motor tuh, sama di sini. Semuanya keluar. Tentang COVID-19 untuk kewaspadaannya yang sudah kami terima dari Kementerian Kesehatan sudah mulai kita sebarkan ke kabupaten kota, dan teman-teman kabupaten kota pun sudah menyebarkan ke teman-teman baik rumah sakit maupun puskesmas di wilayahnya masing-masing. Nah ini ya. Jadi sebetulnya teman-teman puskesmas dan rumah sakit tentunya sudah berpengalaman menghadapi COVID di 2019. Dan fasilitas-fasilitas yang ada pun sebetulnya sudah dalam kondisi siap ya, dan dalam kondisi memang belum digunakan ya, atau digunakan untuk pasien-pasien yang sekarang mereka ada ya, tapi tentunya karena sudah pernah menjadi tempat layanan pasien COVID ya, untuk pengembangan lebih lanjut ketika kasus meningkat, mereka pun saya rasa sudah cukup siap. Nah itu Pak isi. Itu intinya bahwa kita harus bisa mewaspadai kasus-kasus peningkatan kasus di negara-negara yang sudah disebutkan, yang memang kita dapat beritanya juga dari media sosial. Kemudian ada perubahan mutasi atau proses penyakit tentunya yang harus kita waspadai ya. Kemudian tentunya kita kembali lagi ke program pencegahan dari awal. Jadi masyarakat jangan panik sebetulnya, intinya bahwa masyarakat perlu waspada bahwa ada peningkatan kasus di negara lain tetangga kita ya, dan tentunya kita harus waspada ketika misalnya kita menerima teman, tamu atau kerabat yang pulang dari daerah endemis ya, kemudian dia mempunyai gejala menyerupai influenza ya, tentunya kita harus bisa menjaga kita untuk tidak tertular penyakit apapun sebetulnya, apapun penyakit virus itu, mudah-mudahan kita bisa mencegah dari diri kita, baik untuk anak-anak kita, mungkin ini dari orang-orang rentan misalnya ya, apakah lansia, apakah anak kecil yang imunitasnya cukup rendah, inilah yang menjadi target supaya mereka paham dengan kondisinya sehingga mereka menggunakan masker ya, kemudian mencuci tangan. Ini hal-hal yang simpel yang sudah dilakukan di masyarakat. Tapi tentunya teman-teman juga di Dinkes Jabar tetap melakukan koordinasi ya, tetap melihat bagaimana laporan jumlah kasus yang ada melalui aplikasi. Jadi kita pantau terus dan kita melihat apakah ada peningkatan kasus atau tidak. Tentunya nanti hasil dari laporan aplikasi ini atau masuknya laporan dari teman-teman kabupaten kota ini akan menjadi dasar untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, tentunya baik terhadap teman-teman dinas kesehatan di kabupaten kota maupun rumah sakit juga puskesmas. Pak, berarti fasilitas ruang aplikasi yang kami terima belum ada dari teman-teman kabupaten kota maupun dinas kesehatan maupun puskesmas yang melaporkan secara aplikasi
kasus-kasus ILI ya, illness like influenza atau penyakit-penyakit dengan gejala-gejala yang mirip influenza yang mengarah kepada COVID-19. Kami sebetulnya dalam kondisi kosong sebetulnya, jadi di teman-teman kabupaten kota juga tidak ada tersedia vaksin karena kita ketahui bahwa vaksin ini kan mempunyai kadaluarsa ya. Ini kan yang ada tuh kadaluarsa ini sebetulnya karena kemarin pada saat kita COVID-19 kan banyak juga yang yang booster ketiganya banyak yang tidak mau lagi ya. Ini jadi ketersediaan vaksinnya untuk sementara yang tidak kadaluarsa tidak ada. Tapi tentunya ini hal ini sebenarnya dinamis Bapak Ibu untuk pengadaan logistik ketika kebutuhan ya, sesuai dengan peningkatan kasus kemudian kebutuhan vaksin ini berjalan itu akan kita coba penuhi baik dari APBD maupun dari APBN bantuan dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi sebetulnya vaksin itu bukan mengobatin sebetulnya. Jadi kalau kita sudah sakit ya, itu obatnya pasti bukan vaksin. Ya, jadi pasti obatnya yang lain antivirus misalnya, tapi antivirusnya juga belum ada. Tapi pasti nanti lihat gejala-gejala penyakitnya. Nah tentunya yang kita perlu tingkatkan kewaspadaan pencegahan. Ya, tadi memakai masker atau mencuci tangan, atau kita menghindari di keramaian. Kalau yang kecil, sama di sini.